Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir, kok bisa ya ada orang yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata mereka jutawan? Mungkin mereka nggak pakai mobil mewah, nggak sering pamer. Bahkan gayanya sangat sederhana. Nah, inilah rahasia yang dibongkar dalam buku Millionaire Next Door, karya Thomas J. Stanley dan William D. Danko. Di video kali ini, kita akan bahas apa saja isi buku ini, mengapa buku ini ditulis, dan yang paling penting, bagaimana caranya kita bisa meniru kebiasaan mereka untuk mencapai kebebasan finansial. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 1996, hasil penelitian selama 20 tahun terhadap ribuan jutawan di Amerika Serikat. Penulisnya Thomas J. Stanley dan William D. Danko ingin mematahkan mitos tentang kekayaan. Ternyata kebanyakan jutawan nggak seperti yang kita lihat di film atau media. Mereka nggak hidup mewah, tapi justru hidup sederhana, hemat, dan sangat disiplin soal keuangan. Buku ini membuktikan kekayaan itu bukan soal penghasilan besar, tapi soal gaya hidup dan kebiasaan finansial. Nah, kenapa buku ini ditulis? Ada 3 alasan utama. Pertama, untuk mengungkap fakta bahwa jutawan sejati itu nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Mereka nggak selalu punya rumah besar atau barang-barang mahal. Kedua, buku ini ingin kasih panduan praktis buat kita semua, bahwa siapa saja bisa jadi kaya asal punya kebiasaan finansial yang benar. Ketiga, untuk mengubah cara kita berpikir tentang kekayaan, bahwa kekayaan itu bukan soal pamer, tapi soal kestabilan dan kebebasan finansial. Isi buku ini dibagi menjadi beberapa bab dan semuanya punya pelajaran penting. Contohnya, 1. Bagaimana kita bisa belajar hidup hemat seperti jutawan. 2. Pentingnya mengelola waktu, tenaga, dan uang. 3. Kenapa barang mewah nggak selalu berarti kaya. 4. Bahaya memberikan bantuan finansial ke anak-anak tanpa kontrol. Nanti kita akan bahas lebih detail per babnya, jadi stay tune sampai akhir video ya. Rahasia terbesar dari jutawan sederhana adalah mereka punya 3 kebiasaan utama. 1. Mereka hidup di bawah kemampuan finansial mereka. 2. Mereka menginvestasikan waktu dan uang untuk masa depan. 3. Mereka fokus pada kebebasan finansial, bukan status sosial. Gimana caranya kita bisa melakukan ini? Kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena di video berikutnya, kita akan bahas per bab dari buku The Millionaire Next Door dan gimana cara menerapkannya ke kehidupan kita. Ingat, kaya itu bukan soal pamer, kaya itu soal kebiasaan. Yuk, mulai perjalanan kita jadi jutawan sederhana sekarang. Bab 1. Meet the Millionaire Next Door. Buku ini bilang, kebanyakan orang kaya itu nggak seperti yang kita lihat di media sosial atau film. Mereka tuh nggak selalu pakai mobil sport, tinggal di rumah mewah, atau sering jalan-jalan ke luar negeri. Malah banyak jutawan sebenarnya hidup sederhana banget, kayak tetangga biasa. Penulisnya Thomas J. Stanley dan William D. Danko melakukan penelitian selama bertahun-tahun dan nemuin fakta mengejutkan. Orang-orang kaya itu lebih suka nabung dan investasi daripada belanja barang mahal. Mereka sering tinggal di lingkungan biasa, bukan di perumahan elit. Mereka nggak suka pamer, karena buat mereka yang penting itu punya kebebasan finansial, bukan sekadar kelihatan keren di mata orang. Apa yang kita bisa pelajari? 1. Kaya itu bukan soal pamer. Oke, kita bahas lebih dalam soal kaya itu bukan soal pamer. 1. Kaya itu tentang kebebasan, bukan tontonan. Banyak orang salah paham. Mereka mikir kalau kaya itu harus kelihatan, punya mobil sport, jam tangan branded, liburan mewah, atau outfit mahal. Tapi di balik itu, apa mereka benar-benar bebas? Belum tentu. Contohnya, kalau kamu punya mobil mewah, tapi cicilannya mencekik, itu bukan kaya, itu beban. Kalau kamu liburan mahal, tapi pas pulang malah stres karena utang kartu kredit, itu bukan kebebasan.
Orang kaya sejati nggak merasa perlu membuktikan apapun ke orang lain. Mereka fokus ke kebebasan finansial. Punya uang cukup buat kebutuhan hidup, investasi, dan menikmati hidup tanpa khawatir soal uang. 2. Kaya sejati itu soal stabilitas dan rencana jangka panjang. Pamer itu biasanya cuma untuk kesenangan sesaat. Kamu posting barang mahal di Instagram, dapat likes, terus apa? Itu nggak bikin kamu lebih kaya. Sementara orang kaya sejati berpikir panjang. Mereka lebih milih nabung dan investasi. Bukan buat kelihatan keren sekarang, tapi biar di masa depan nggak perlu kerja keras lagi. Stabilitas finansial. Mereka punya dana darurat, nggak stres kalau ada kejadian mendadak. Kaya itu bukan soal apa yang kamu beli sekarang, tapi gimana kamu mempersiapkan masa depan. 3. Pamer itu mahal dan boros. Buat kelihatan kaya, banyak orang malah jadi boros. Misalnya, beli barang branded biar terlihat keren, padahal harganya bisa bikin kantong bolong. Nongkrong di tempat mahal, bukan karena nyaman, tapi cuma biar feed Instagram kelihatan mewah. Padahal, orang kaya sejati justru hemat. Mereka nggak peduli dengan barang bermerek kalau ada pilihan yang lebih murah, tapi kualitasnya sama. Mereka tahu, uang yang dipakai buat pamer lebih baik diinvestasikan. 4. Kaya itu soal fokus ke diri sendiri, bukan omongan orang. Orang yang sering pamer biasanya hidupnya dikontrol oleh opini orang lain. Mereka takut dibilang nggak kaya kalau nggak beli barang mahal atau nggak update gaya hidup mewah. Sementara orang kaya sejati lebih santai. Mereka tahu tujuan mereka adalah mengelola uang dengan bijak, bukan bikin orang lain terkesan. Fokus mereka adalah mengembangkan diri, belajar bisnis investasi, membangun aset yang menghasilkan uang di masa depan. Mereka nggak peduli apa kata orang, karena mereka tahu kekayaan sejati itu ada di rekening bank, bukan di feed media sosial. Kaya sejati itu bukan soal apa yang terlihat, tapi apa yang sebenarnya kamu miliki, dan bagaimana kamu mengelolanya. Pamer itu cuma bikin kamu kelihatan kaya di luar, tapi belum tentu kamu stabil di dalam. Jadi, daripada buang uang buat barang-barang yang cuma bikin orang lain terkesan sesaat, lebih baik fokus membangun kebebasan finansial. Kaya itu bukan soal apa yang kamu beli, tapi soal pilihan cerdas yang kamu buat setiap hari. Yuk kita bahas dengan cara sederhana. 1. Hemat bukan pelit, tapi prioritas. Hidup hemat itu artinya tahu mana yang penting dan mana yang enggak. Kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi nggak perlu menghamburkan uang untuk hal-hal yang nggak memberi nilai lebih. Contoh, beli kopi di kafe setiap hari mungkin kelihatan kecil, tapi kalau dikalikan sebulan, bisa habis ratusan ribu atau bahkan jutaan. Bandingkan kalau kamu bikin kopi sendiri di rumah. Punya gadget terbaru itu keren, tapi kalau yang lama masih bagus dan bisa dipakai, kenapa harus ganti? Hemat itu soal menempatkan uangmu di tempat yang benar, bukan berhenti belanja sepenuhnya. Hemat membuka ruang untuk menabung dan investasi. Kalau kamu bisa hidup hemat, otomatis kamu punya uang lebih untuk ditabung atau diinvestasikan. Ini yang bikin kamu bisa berkembang secara finansial. Misalnya, kamu hemat 500.000 per bulan dan menginvestasikannya. Dalam 10 tahun dengan rata-rata keuntungan 10% per tahun, uang itu bisa tumbuh jadi puluhan juta. Kalau kamu selalu habiskan semuanya untuk gaya hidup, kamu nggak akan punya ruang untuk membangun aset yang bisa bekerja untukmu di masa depan. Hidup hemat adalah cara untuk mengamankan masa depan tanpa harus merasa kehilangan banyak di masa kini. 3. Hemat itu soal mindset, bukan sekadar angka. Hidup hemat dimulai dari pola pikir. Banyak orang berpikir kalau semakin banyak uang, semakin bebas mereka untuk belanja. Tapi, orang yang benar-benar kaya justru berpikir sebaliknya. Semakin banyak uang, semakin besar tanggung jawab mereka untuk mengelolanya dengan bijak. Mindset hemat ini terlihat dari menghargai nilai uang. Kamu sadar bahwa uang yang kamu hasilkan adalah hasil kerja keras, jadi nggak dihabiskan sembarangan. Menghindari pembelian impulsif. Sebelum membeli sesuatu, kamu pikirkan apakah itu benar-benar dibutuhkan atau cuma keinginan sesaat. Hidup hemat. Mengurangi stres keuangan. Kalau kamu hidup hemat, kamu punya lebih banyak kontrol atas uang. Kamu nggak akan rasa stres karena tagihan kartu kredit menumpuk. Uang habis di tengah bulan tanpa tahu kemana perginya. Takut nggak punya dana darurat kalau ada kejadian mendadak.
Hidup hemat bikin kamu lebih tenang karena kamu tahu bahwa pengeluaranmu sesuai kemampuanmu dan kamu punya cadangan kalau ada hal tak terduga. 1. Buat anggaran. Tulis semua pemasukan dan pengeluaranmu. Dengan begitu, kamu tahu kemana uangmu pergi dan bisa memangkas pengeluaran yang nggak perlu. 2. Cari alternatif yang lebih murah, masak di rumah daripada makan di luar. Gunakan transportasi umum atau carpool jika memungkinkan. Beli barang berkualitas. Kadang barang murah justru cepat rusak, jadi pilih barang yang awet meskipun harganya sedikit lebih mahal. Ini termasuk investasi jangka panjang. 4. Tunda pembelian. Kalau kamu ingin sesuatu, tunggu beberapa hari sebelum membelinya. Kalau setelah beberapa hari kamu masih merasa butuh, baru beli. 6. Hidup hemat adalah langkah awal untuk kaya. Orang-orang sukses seperti Warren Buffett, Elon Musk, atau jutawan lainnya seringkali memulai hidup mereka dengan hemat. Mereka tahu bahwa uang yang disimpan dan diinvestasikan bisa menjadi modal untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Hidup hemat bukan berarti kamu nggak bisa menikmati hidup. Sebaliknya, ini cara untuk memastikanmu menikmati hidup sekarang dan di masa depan tanpa rasa khawatir soal keuangan. Ingat, hemat itu bukan pengorbanan, tapi investasi untuk dirimu sendiri. Jangan kebanyakan gaya. Kalau kamu fokusnya cuma mau kelihatan keren, uangmu bakal cepat habis. Tapi kalau kamu fokus ke tabungan dan investasi, itu bakal bikin kamu benar-benar bebas secara finansial nantinya. Jadi intinya bab pertama ini ngajarin kita buat nggak terjebak sama gaya hidup yang kelihatan mewah. Tapi sebenarnya nggak ada isinya. Kaya itu lebih soal kebiasaan, bukan soal penghasilan besar atau warisan. Gimana mulai kelihatan bedanya antara kaya kelihatan sama kaya beneran?